Fili, saya memiliki background di bidang office management, mulai dari pendidikan SMK sampai S2, dan saat ini saya bekerja sebagai Service Development and Capability Specialist. Di channel ini, kita akan belajar mengenai dengan office management tools, so let's explore them together. Thank you. Halo, kembali lagi di video ini, di mana ini merupakan series tutorial Office Management Tools, dan kali ini kita sudah ada di episode ketiga part 2. Di episode ketiga ini, kita masih akan membahas Microsoft 365, namun spesifiknya adalah membahas beberapa aplikasi yang terkait dengan proses komunikasi di kantor. Oke, di part sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga Microsoft OneNote. Nah, di part 2, sekarang kita akan mempelajari beberapa aplikasi ini nih. Pertama adalah Outlook, ini untuk email profesional dan juga kalender. Jadi teman-teman bisa membayangkan kalau di Google Workspace ini adalah Gmail gitu. Kemudian ada Microsoft Teams, gambarannya kalau di Google Workspace ini adalah Google Chat. Kemudian ada Microsoft Microsoft OneDrive ya. Dan kalau di Google Workspace ini sama dengan Google Drive. Serta ada Microsoft Forms yang kalau kita lihat di Google Workspace itu berarti Google Forms gitu. Oke, ini Outlook ya. Sebenarnya penggabungan dari email dan juga kalender. Nanti penggunaannya seperti apa, kita akan langsung demokan aplikasinya secara langsung. Kemudian untuk Teams ini nanti bisa untuk chatting, kemudian untuk meeting, dan juga working session ya, atau bekerja bareng dengan rekan-rekan di kantor kita. Jadi kalau di perusahaan profesional, nanti untuk proses komunikasinya itu sudah tidak lagi pakai WhatsApp ya. Idealnya seperti itu, teman-teman. Jadi kita akan pakai Microsoft Teams gitu. Nanti kita bisa berkirim chatting dalam bentuk teks, kemudian juga mungkin mau melampirkan ya beberapa file, beberapa foto, video. Nah, kita bisa pakai Microsoft Teams ini. Lanjut di OneDrive, kita akan mengelola berbagai file-file serta dokumen-dokumen yang ada di kantor kita. Kemudian nanti bagaimana pembagiannya dengan rekan-rekan kantor maupun pihak eksternal. Nah, kita bisa mengelola pakai Microsoft OneDrive. Serta kalau misal teman-teman mau buat formulir ya, entah itu formulir pendaftaran acara misal, atau mungkin melakukan survei kepuasan, atau mau membuat kuis gitu. Nah, kita bisa menggunakan di Microsoft Forms ini. Oke, kita akan langsung coba praktik atau mendemokan satu persatu aplikasinya ya. Yang pertama adalah Outlook. Nah, cuman ini ada bad news di mana untuk saat ini saya masih belum bisa mengakses eh, Microsoft Outlook-nya ya, karena sepertinya ada error. Nah, ini sebagai contoh saya juga lagi berusaha untuk masuk gitu, tapi sepertinya memang saat ini belum bisa. Tapi it's okay, di sini kita bisa melihat tampilan-tampilan Microsoft Outlook melalui website resmi Microsoft gitu. Nah, ini untuk gambaran tampilannya ya, teman-teman. Jadi nanti ada, coba ya saya akan perbesar. Nah, jadi nanti di sini ada eh, penulisan new email, kita bisa klik di sini. Kemudian, nah ini ya tadi yang langsung integrate dengan kalender. Jadi kalau misal ada orang mengirim email, kemudian terkait dengan detail tanggal dan lain seterusnya, nah kita bisa langsung cepat melihat di sebelah kirinya gitu. Kemudian di sini ada pengaturan fokus penerimaan email ya. Jadi supaya email-email penting saja yang masuk, nah kita juga bisa kelola di sini. Kemudian kabar baiknya kita juga sudah bisa mengintegrate si generative AI Microsoft, yaitu Microsoft Copilot gitu. Sehingga nanti kalau misal ada email dan kita pengen membalas cepat, nah kita bisa balasnya itu pakai bantuan AI. Seperti itu.
Oke, ini ya teman-teman untuk gambaran tampilan Microsoft Outlook-nya. Kemudian, nah ini beberapa informasi pentingnya juga ya. Mungkin kalau teman-teman sebelumnya nih sudah punya Microsoft atau sorry, sudah punya email dari Google Workspace gitu. Kemudian mau dikoneksikan ke Outlook, nah ini juga bisa. Nanti bisa dicoba-coba ya. Kemudian, nah ini secara tadi ya, eh, beberapa fitur advance seperti suggest grammar. Nah, ini juga sudah ada sehingga kita untuk mengirim emailnya harusnya bisa lebih profesional gitu. Kemudian kita juga bisa mengattach beberapa file, apalagi kalau kita udah pakai Microsoft 365, artinya udah nggak perlu download file lagi ya. Kita bisa langsung mengattach file dari cloud-nya gitu, atau dari sistem online si Microsoft 365 ini. Oke, teman-teman, ini kita akan coba cek videonya ya. Nah, ini gambarannya. Kita akan fokus tonton dulu, coba saya mulai dari awal ya, biar kita lihat mulai dari nol. Oke, mari kita lihat. Oke, dari video singkat ini kita tahu ya salah satu keunggulan Microsoft Outlook ini adalah mereka sudah terintegrate dengan Microsoft Copilot atau AI-nya Microsoft gitu. Sehingga tadi kalau mau nulis email sebenarnya kita nggak mulai dari nol loh, tapi kita bisa minta bantuan AI-nya untuk menuliskan gitu. Jadi kita tinggal nge-prompting aja secara garis besar untuk isi email yang kita inginkan apa, terus nanti langsung disuggest ya atau disarankan untuk draft emailnya seperti apa. Oke, kemudian di sini ada beberapa fitur-fitur lainnya lagi, termasuk ini coba ya, kita akan cek juga nih salah satu keunggulannya terkait dengan membaca emailnya lebih cepat. Kita cek ya videonya bersama-sama. Oke, jadi bisa dibayangkan teman-teman kalau misal kita dapat email yang panjang sekali gitu ya, terus kita ya kurang ada waktu lah untuk ngebaca semuanya. Kita bisa pakai bantuan Copilot tadi untuk men-summarize kira-kira inti pesan email tersebut apa gitu. Bisa dibayangkan nanti kalau teman-teman sudah bekerja profesional dan mungkin ya kantor teman-teman itu pakai environment Microsoft 365, maka akan sengebantu itu gitu si Microsoft Outlook, terutama yang udah terintegrate dengan Microsoft Copilot atau AI. Seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk gambaran Microsoft Outlook ini. Nah, sekarang kita akan next ke Microsoft Teams. Nah, di sini kita juga bisa menemui banyak hal ya teman-teman. Misal kalau mau buat eh, meeting online, kita bisa create meeting link, kemudian semisal ya kita mau menjadwalkan meeting, kita juga bisa klik schedule meeting ini. Jadi nanti disesuaikan dengan tanggal dan lain seterusnya ya. Nah, ini sebagai contoh teman-teman kalau diklik kira-kira judul meetingnya apa, kemudian tamunya siapa. Nah, ini kita harus tahu email rekan-rekan kerja kita, tanggalnya, jamnya, kemudian ini mungkin ada deskripsi dan mungkin kalau meetingnya offline berarti kita bisa mengattach location juga gitu ya. Nanti kalau semuanya sudah selesai bisa kita klik save gitu. Oke, kemudian kalau misal kita di invite meeting dan sudah ada meeting ID, kita juga bisa join dengan cara klik join with a meeting ID ini gitu ya. Nah, kemudian
Ini yang tadi saya sampaikan untuk chatting gitu, teman-teman. Jadi kita bisa menulis pesan ya, kira-kira mau dikirim ke siapa nih pesannya gitu. Kita bisa kirim dalam bentuk teks, terus ada emojinya, kemudian ada attach file, ada foto, terus ada loop ya. Nah, jadi ini ada di environment Microsoft 365 juga teman-teman untuk loop. Kita bisa mengattach beberapa media gitu sih. Terus mungkin mau mengintegrate beberapa aplikasi yang ada di Microsoft 365, nah kita juga bisa lakukan di fitur chat ini gitu. Terus ini tadi ya untuk meeting, kemudian ini untuk informasi orang-orang yang eh, istilahnya ada di kontak kita lah, seperti itu. Kemudian ini kalau kita mau mengintegrate dengan AI, tapi mungkin untuk saat ini saya belum bisa mengakses ya karena memang sejauh ini saya masih pakai Microsoft 365-nya yang free gitu. Nanti kalau udah yang berbayar harusnya udah bisa diintegrate langsung gitu. Terus ini ada communities, jadi kita bisa istilahnya join grup-grup gitu ya. Mungkin di kantor kita atau di perusahaan besar kita ada grup-grupnya. Nah, kita bisa cek di sini, teman-teman. Kemudian ini ada kalender, kita bisa menyesuaikan untuk penjadwalan meeting dan lain seterusnya lewat fitur ini, serta di sini ada notifikasi gitu. In case teman-teman kita ada yang eh, mereminder kita terhadap suatu pekerjaan atau mereka mencolek kita gitu di beberapa file entah Microsoft Word maupun Microsoft PowerPoint. Nah, nanti bisa masuk ke notifikasi ini. Oke, itu untuk Microsoft Teams. Selanjutnya kita akan ke Microsoft OneDrive gitu. Nah, di Microsoft OneDrive ini sebagai informasi saya berlangganan bulanan gitu ya. Jadi memang akhirnya untuk kuota penyimpanannya itu lumayan besar, ada 215 GB gitu. Tapi sebenarnya nanti kalau teman-teman pakai yang free, kita tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat folder, nah, terus nanti bisa klik di sini atau mau mengupload file, mengupload folder, terus membuat file baru entah Microsoft Word di sini, terus Microsoft PowerPoint, Excel, dan lain seterusnya. Kita bisa mengelola di sini ya, teman-teman. Dan basicnya sama juga seperti di eh, Google Drive kemarin, kita juga bisa kayak mengatur pewarnaan folder dan lain seterusnya supaya kita bisa lebih mengaplikasikan ya ilmu-ilmu kearsipan yang mungkin sudah kita pelajari gitu terkait dengan kodifikasi, kemudian juga mungkin pembuatan detail subjek dan lain seterusnya. Nah, kita bisa lakukan di sini. Oke, lanjut ke Microsoft Forms. Nah, di sini setidaknya kita bisa mendapatkan 4 saran ya, atau 4 suggest gitu. Apakah mau membuat survei, quiz, invitation, atau registration. Nah, ini sebagai contoh kita akan membuat registration atau form pendaftaran rapat saham gitu misalnya. Kita akan coba klik. Oke, kita tunggu. Nah, tadi sudah disarankan untuk registration form. Kemudian, nah di sini template-nya juga sangat banyak sekali, teman-teman. Kita bisa sesuaikan saja. Misal ya, saya pilihnya yang eh, event registration gitu. Nah, mungkin untuk gambarnya kita bisa custom, mau diganti-ganti silakan klik di sini aja. Terus mungkin beberapa detailnya mau diganti juga. Nah, tinggal klik-klik aja teman-teman. Dan ini sudah sangat memudahkan ya. Jadi kita bisa tinggal sesuaikan saja. Nanti kalau perlu pertanyaan baru, nah kita bisa sesuaikan. Apakah pertanyaannya dalam bentuk pilihan ganda atau perlu jawaban naratif pakai teks, pakai rating, pakai tanggal, ranking, skala Likert, Net Promoter Score, NPS. Jadi ini untuk semacam pengukuran kepuasan pelanggan juga gitu ya. Nah, kita bisa sesuaikan sih teman-teman. Kemudian nanti bayangkan ya kita sudah selesai nih
pengisian formnya, terus mau nge-share gitu ya. Nah, kita coba klik tiga ini, teman-teman. Kemudian ini sebagai syarat ya, kita bisa adjust juga nih. Misal kayak ingin supaya pas linknya udah di-share, maka ada beberapa pertanyaan yang udah auto kejawab. Nah, kita bisa pilih pre-filled answer ini gitu. Tapi kalau misal pengen semua pertanyaannya dijawab oleh partisipan, ya udah berarti kita tidak aktifkan saja. Nah, ini ya milik saya tidak diaktifkan aja. Kemudian kita coba klik setting. Nah, ini untuk pengaturan lebih lanjutnya, apakah statusnya kita sedang menerima responden. Nah, berarti ini di checklist. Terus beberapa hal info-info ini silakan nanti bisa disesuaikan saja. Kemudian di sini ada present ya. Nah, mungkin kalau konteksnya ini untuk pas teman-teman jadi speaker gitu, nah kita juga bisa share-nya dalam bentuk seperti ini ya. Terus ini ada copy link gitu. Nah, ini sebagai contoh kita posisinya sudah akan menyebar link ini. Nah, tadi linknya udah saya share. Terus berarti saya langsung mendapatkan informasinya seperti ini gitu. Nah, kita udah bisa mengisi. Oke, lanjut. Nanti kalau misal eh, sudah ada pengisinya form ini, kita akan cek di view responden gitu atau view response. Nanti akan ketahuan sudah berapa respon yang masuk, kemudian rata-rata pengisiannya berapa lama, kemudian active day-nya form ini berapa lama. Terus ini akan ada percentage eh, demografi atau jawaban-jawaban partisipan gitu. Nah, semuanya akan ada di sini, teman-teman. Jadi, secara penarikan data itu udah cukup insightful sih di Microsoft Forms ini gitu. Oke, sekian untuk beberapa aplikasi yang kita bahas di sini. Kita akan coba kembali ya ke slide presentasi. Nah, teman-teman udah belajar setidaknya 4 aplikasi Microsoft 365. Nah, selanjutnya kita punya tantangan nih. Jadi silahkan kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut bisa mempraktikkan tantangan yang ada di layar ini gitu. Kemudian nanti kalau sudah mempraktikkan, teman-teman bisa tulis di kolom chat dan bisa jadi nanti ada muncul pertanyaan atau lainnya, teman-teman juga bisa tulis di kolom chat gitu ya. Oke, thank you so much teman-teman. Di episode 3 ini yang membahas Microsoft 365 udah berakhir. Selanjutnya kita akan lanjut ke episode 4 nanti ya, di mana kita akan secara spesifik membahas terkait dengan penulisan surat atau email yang profesional dan nanti akan banyak sekali mengintegrasikan AI gitu. Terima kasih, semoga kita bisa sama-sama semangat untuk terus belajar. Bye-bye.